Selamat datang kembali di channel aku Adi Wikitama, dan kali ini kita akan kembali membahas tentang pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 11 atau kelas 2 SMK atau MAK semester 2. Yang aku pegang ini adalah modul pengayaan bahasa Inggris. Ini kurikulum 2013 dan penerbitnya adalah Grahadi. Dan ini adalah yang pegangan guru. Karena pegangan guru, maka di sini dilengkapi dengan program tahunan, program semester, silabus, RPP dan seterusnya. Jadi sudah ada perangkat gurunya di sini. Dan langsung aja kita akan bahas tentang materi pertama di semester 2, yaitu tentang Analytical Exposition Unit 10. Apa itu Analytical Exposition? Analytical Exposition itu adalah bacaan atau teks yang menguraikan, yang menjelaskan tentang pandangan penulis tentang fenomena atau isu-isu di sekitar. Itu definisinya. Kemudian social functionnya, social function atau tujuannya itu adalah untuk mengajak, to persuade, untuk mengajak pembaca atau pendengar menganggap bahwa yang dibicarakan atau yang diungkapkan penulis itu adalah hal penting. Kemudian yang ketiga adalah generic structure-nya, struktur umumnya itu ada 3. Jadi ada tiga tahapan. Yang pertama yaitu tesis. Di paragraf pertama biasanya adalah tesis. Tesis itu berisi bacaan yang mengenalkan tentang topik tersebut, introducing topic, and indicating the writer position, dan mengindikasi atau menandakan bahwa penulis itu berada di posisi yang mana. Karena biasanya kan ada yang pro, ada yang kontra. Nah, penulis itu termasuk yang pro, setuju, atau yang kontra, atau membantah. Kemudian di yang kedua, biasanya paragraf kedua itu ada arguments. Nah, di argument ini itu ada explaining, menjelaskan atau menguraikan tentang argumen-argumen yang mendukung pandangan atau yang mendukung posisi dari penulis tersebut. Jadi ini biasanya ditambahkan dari pendapat-pendapat ahli atau bukti-bukti yang sudah yang sudah terbukti, yang sudah umum, atau fakta-fakta yang mendukung pandangan penulis tersebut. Itu di arguments, dan di arguments ini biasanya bisa lebih dari satu paragraf, bisa 2, 3, 4 atau seterusnya. Jadi tergantung argumen mana yang akan diungkapkan di situ. Semakin banyak argumen atau semakin banyak bukti, fakta yang diungkapkan untuk mendukung pandangan penulis, itu bisa semakin menguatkan atau semakin bisa mengajak pembaca untuk percaya atau menganggap bahwa itu benar. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu ada reiteration. Reiteration itu adalah restating the writer's position. Jadi mengungkapkan atau menyimpulkan lagi tentang posisi penulis tersebut. Jadi topik tersebut dari argumen itu disimpulkan, mengerucut untuk mendukung posisi penulis tersebut. Kemudian itu tadi general structure-nya. Kemudian yang berikutnya adalah language features atau ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan di sini ada beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama menggunakan internal conjunction dan causal conjunction. Jadi kata hubung seperti, kalau internal itu seperti kata hubung yang and, but, or, terus because dan seterusnya. Itu kata hubung tersebut termasuk internal conjunction. Dan kemudian causal conjunction itu juga kata hubung sebab akibat seperti because, sehingga, so that dan seterusnya. Kemudian tenses yang digunakan di sini adalah simple present tense. Menggunakan simple present tense biasanya menggunakan verb 1 atau verb s. Dan lagi yang berikutnya adalah compound and complex sentences. Jadi biasanya menggunakan compound and complex sentences. Menggunakan kata atau kalimat kompleks atau kalimat gabungan. Jadi lebih dari 2 kalimat dijadikan 1 kalimat gitu. Selanjutnya yaitu yang using relational process. Jadi proses yang menggunakan kata kerja untuk menggambarkan, yang bisa menggambarkan suatu situasi. Misalkan itu seperti apa ya? Hari ini adalah hari deadline-nya, atau matahari
itu panas, matahari memiliki kepanasan demikian. Nah, itu termasuk relational process. Dan yang itu tadi ya, language features-nya dari grammar dari analytical exposition. Oke, contoh ya, contoh untuk analytical exposition mulai dari judulnya mungkin bisa disebut, karena ini musim corona bisa menggunakan corona tadi. Corona is dangerous. Corona berbahaya. Nah, di sini di tesis itu akan mengenalkan topik tersebut. Misalkan corona. Corona itu apa sih? Berasal dari mana sih? Terus gimana sih? Nah, kemudian indicating writer position. Nah, posisi dari penulis ini itu termasuk yang setuju bahwa corona berbahaya atau menolak atau membantah kalau corona itu berbahaya. Itu di situ di tesisnya. Kemudian di arguments itu paragraf berikutnya itu bisa menjelaskan argumentasi atau pandangan-pandangan penulis yang dikuatkan oleh fakta atau pendapat para ahli. Misalkan penulis setuju kalau corona berbahaya. Nah, corona berbahaya itu karena apa? Nah, itu dijelaskan di arguments. Kalau tidak berbahaya itu karena apa? Dan didukung juga dengan bukti, harus dengan bukti, dengan pernyataan ahli juga bisa. Jadi biar semakin banyak bukti, semakin banyak fakta yang dijelaskan, yang diungkapkan di situ di argumen, semakin kuat pandangan penulis tersebut. Nah, itu bisa membuat pembaca atau pendengar itu semakin yakin atau semakin percaya dengan pandangan penulis tersebut bahwa itu penting untuk dibicarakan. Nah, sudah setelah arguments, yang terakhir adalah reiteration, restating the writer position. Jadi dia mengungkapkan kembali atau menyatakan kembali bahwa misalkan dia setuju itu karena apa, kesimpulannya apa, kalau tidak setuju kesimpulannya apa gitu. Itu tadi contoh dari analytical exposition. Masih banyak lagi, kalau mungkin kalian masih bingung bisa cari contoh di di internet juga bisa. Biasanya itu ada kadang juga ada di majalah, di buku-buku ilmiah, itu juga ada analytical exposition. Oke, sampai sini penjelasan dari aku. Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa langsung tanya di komentar. Kita akan kembali dengan video-video berikutnya. Aku Adi Pritama, this is my way. Push.